Oke, udah. Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di iBus Talk yang ke-12 bersama Mibus di sini. Oke nih, wah sepertinya nih sudah mulai ramai saja nih kakak ya. Oke nih teman-teman semua ya, gimana nih kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelum nih kita mulai gitu ya ke iBus Talk yang ke-12 ini, izinkan nih Mibus memperkenalkan diri. Jadi, aku Putri Barni Salsabila yang bertugas sebagai Mibus di iBus Talk ke-12 ini. Seperti itu. Salam kenal ya teman-teman semua di sini ya. Nah, kurang lebih nih Mibus tuh bakal sharing-sharing selama 1 jam ke depan sama kalian semuanya. Seperti itu. Nah, pastinya juga nih kakak semua di sini gitu yang udah nonton gitu ya, mungkin ada yang udah tahu gitu ya tentang topik iBus Talk ke-12 ini atau narasumbernya gitu. Boleh banget di komen dulu gitu ya. Nah, oke. Sebelum masuk ke pembahasan, Ibu juga pengen tanya-tanya nih, kira-kira nih teman-teman semua di rumah di sini dari domisili mana saja nih? Boleh banget nih dikomenkan dulu nih kira-kira dari domisili mana saja gitu. Mungkin nih ada yang dari luar Pulau Jawa gitu ya, atau di dalam Pulau Jawa gitu, bisa banget di komen dulu seperti itu ya. Nah, oke nih. Ada di mana sih? Halo Mibus, halo semuanya. Wah, dari Bogor nih, ada yang dari Bogor nih, terus dari mana aja nih, bisa nih di komen dulu ya. Nah, oke nih, BTW Mibus juga mau nyampe ini sama kalian semua nih ya. Kalau nih di iBus Talk ke-12 ini ya, itu tuh seperti biasa bakal ada giveaway live sebesar 150.000 untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Syaratnya gimana sih Mibus? Oke, untuk syaratnya juga gampang sekali ya. Kalian itu tinggal follow Instagram iBus, drop pertanyaan paling menarik tentang topik iBus Talk kali ini, dan juga nih nanti sama aku dan juga tim aku akan dipilih nih 3 orang pemenang beruntung yang memberikan nih pertanyaan terbaik seperti itu ya. Oke. Halo nih yang baru bergabung juga. Wah, sudah mulai banyak yang tanya juga nih, seperti itu ya. Oke nih, kemudian Ibus dan juga nih tim iBus juga nih mengucapkan terima kasih kepada teman mata semua di rumah gitu ya, atas antusiasmenya gitu. Terima kasih juga nih yang udah follow Instagram iBus. Tapi nih, semoga nih teman mata di rumah juga nih follow Instagram iBus tuh bukan karena giveaway-nya juga nih gitu ya, tapi nih karena nih memantengin nih edukasinya, informasinya, tipsnya mengenai kesehatan mata, lifestyle, dan tips-tips yang lainnya seperti itu. Oke nih. Wah, boleh banget nih di komen juga nih dari domisili mana saja nih kakak semua di sini gitu ya. Kira-kira nih dari kota mana aja bisa banget di komen. Oke nih, Ibu juga nih di sini kayaknya sudah banyak spill gitu ya. Gimana nih kalau kita sudah mulai gitu ya bahas topik live kita hari ini. Jadi tema kita hari ini itu tentang penggunaan kacamata pada anak. Dapatkah kita hindari? Nah, mungkin nih dari pembahasan live IG kali ini kita bahas sama-sama ya untuk meningkatkan awareness para mama, papa, atau calon orang tua di rumah gitu ya mengenai screen time, penggunaan kacamata apakah dapat dihindari pada anak, seperti itu gitu ya teman-teman. Oke nih, wah sudah ramai sekali nih. Boleh banget juga nih di komen-komen juga nih siapa sih yang udah tahu gitu kira-kira tuh narasumber kita kali ini tuh siapa aja gitu, siapa gitu, bisa banget di komen dulu ya teman-teman ya. Sambil menunggu gitu ya kita mulai ke pembahasan yang lebih seru lagi seperti itu gitu ya. Halo, ada kakak siapa nih? Banyak sekali yang sudah bergabung gitu ya. Ada yang di Jakarta juga. Halo, selamat sore semuanya. Sepertinya pada, wah dokter Sony, wah emang iya ya dokter Sony ya. Wah kita tunggu nih. Memang iya ya sekarang itu narasumbernya dokter Sony. Wah boleh banget di komen lagi nih. Wah udah gak sabar. Halo semuanya. Tanyakan gitu ya pada iBus Talk 12 ini juga boleh sekali seperti itu ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore dokter Sony. Sore, teman-teman sekalian.
Iya, kayak teman mata di rumah juga selamat sore. Terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan Ayu Stok ke-12. Perkenalkan dok, aku Putri Bani Salsabila sebagai moderator di Ayu Stok ke-12 ini. Oke, jadi mungkin nih di sini ada yang belum tahu tentang Dokter Sony juga. Dokter Sony Kurniawan ini adalah seorang dokter umum nih dari RSUD M Yunus di Bengkulu dan juga nih sebagai seorang content creator gitu. Keren banget ya teman-teman ya. Nah, Dokter Sony terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Siap, sama-sama. Oke, oke kayaknya kita langsung mulai masuk ke materi aja kali ya dok ya. Boleh, boleh. Oke, jadi hari ini tuh kita akan sharing-sharing nih dok tentang penggunaan kacamata pada anak. Dapatkah dihindari? Nih mungkin teman-teman mata di rumah juga udah pada nggak sabar nih. Oke, sebenarnya ya sebagian besar anak kecil memang belum dapat melihat dengan jelas dan kondisi ini tuh teman-teman ya kadang tuh terbilang normal. Itu sebabnya nih dalam kondisi ini mungkin anak-anak belum memerlukan perawatan khusus seperti alat bantu kacamata. Namun anak-anak juga nih ada beberapa yang mengalami rabun jauh atau miopi mungkin nih di sekitar usia 6 sampai 12 tahun ya dok. Nah bahkan terkadang rabun jauh juga dapat didiagnosis lebih awal sejak anak masih bayi gitu ya. Nah, Dokter Sony, aku pengen tanya nih, kira-kira apa aja sih dok faktor penyebab anak dapat menggunakan kacamata nih dok? Oke. Sebelumnya saya nyapa-nyapa dulu ya. Halo teman-teman sekalian, selamat siang menuju sore ya. Oke, di sini hujan deras sih, kayak kedengeran tapi ya suaranya. Jelas ya? Ah, jelas-jelas dok. Jelas ya. Oke. Jadi kita lanjut ya. Jadi yang pertama terkait sebenarnya faktor-faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi anak pakai kacamata ya? Ya kan? Jadi yang pertama sih yang paling jelas itu adalah terkait faktor keturunan. Itu udah pasti sekali. Makanya kadang ketika orang tua, ayah atau ibunya sudah pakai kacamata, biasanya anak disarankan melakukan screening pra usia sekolah. Jadi memang ada screening untuk melihat anaknya mengalami mata minus juga atau enggak. Itu udah biasa. Biasanya kalau di luar negeri itu memang udah ada kayak screening pra sekolah gitu. Tapi di Indonesia memang belum semasif itu terkait pencegahan ini. Tuh, yang kedua, bisa jadi memang gangguan pada saat zaman sekarang adalah gangguan penggunaan gadget. Itu udah nggak bisa kita pungkiri lagi karena itu adalah salah satu faktor yang paling sering ya. Terutama meskipun orang tuanya kadang sudah membatasi 30 menit sehari ya, atau 1 jam sehari gitu kan. Ya tapi tetap aja. Kadang karena kualitas seseorang anak itu kan beda-beda. Ada yang mungkin dia bisa memaksimalkan perannya atau enggak gitu. Nah, itu yang harus diwaspadai. Jadi, faktor-faktor tersebutlah yang paling sering terjadi, yaitu faktor keturunan. Kemudian yang kedua adalah faktor zaman sekarang adalah faktor terkait penggunaan gadget gitu ya. Karena ya kayak menjadi pawang ya, ketika anak nangis dikasih HP, terus disuruh nonton video video Cocomelon ya gitu. Itu kayak paling sering ya. Tuh. Oke, jadi apa namanya ada beberapa faktor nih ya dok. Mungkin tadi apa namanya karena gadget sama mungkin nih Mm-mm. pengaruh keturunan juga nih ya dok. Mm-mm. Betul Oke sekali. nih. Benar-benar benar. Tapi kalau zaman sekarang sih mungkin nih kadang emang anak-anak tuh lebih paling sering gitu ya dok kayak masih kecil banget udah mainannya gadget gitu. Udah udah pasti itu kayaknya hampir setiap ini. Iya Bahkan dia nangis ya kalau benar. nggak dikasih. Oke. Oke nih mungkin nih bunda-bunda juga nih di rumah apakah ini nih anaknya kira-kira ini apa namanya kayak di rumah nih kalau main-main apakah sambil makan juga nih mainannya gadget gitu bisa nih disimak juga ya. Oke. Heeh. Aku juga pengen tanya nih dok kira-kira tanda-tanda anak mulai membutuhkan kacamata yang orang tua harus tahu itu dalam kondisi seperti apa aja dok? Oke. Yang pertama sih saran untuk orang tua atau keluarga ya, kalau memang misalnya ayah atau ibunya punya minus ya gitu kan, faktor minus memang dari usia muda, sebaiknya sebelum masuk sekolah tuh anak sudah dikasih pre-screening tentang pemeriksaan mata ya. Jadi kelainan refraksi, entah itu dia rabun jauh kah atau rabun dekat gitu kan, itu yang harus dilakukan. Atau bisa juga kayak amblyopia, jadi kayak bayang gitu, berbayang. Atau silinder juga bisa. Nah itu harus dikasih tahu. Kemudian yang kedua, tanda-tandanya biasanya memang ketika sekolah kan orang tua nggak bisa memantau secara langsung ya, ya kan?
Tapi peran aktif kita adalah menanyakan kepada anak-anak, misalnya pada saat posisi anak duduk di belakang atau di depan nih, pada saat di belakang kasih tahu, kira-kira kalau ngelihat ke papan tulis jelas atau enggak. Nah, itu salah satu bentuk perhatian kita untuk mengetahui atau mencegah keberlanjutan kelainan refraksi yang telat dideteksi gitu kan. Kita harus kasih tahu. Kemudian yang kedua, tanda-tanda. Biasanya ketika anak-anak ini melihat dengan dekat gitu kan, matanya tuh memicingkan mata gitu, kayak harus mengedipkan untuk fokus terhadap sesuatu yang dia lihat gitu kan. Itu sebenarnya khas banget. Anak-anak ketika masih kecil, ketika disuruh lihat dia kayak memicingkan mata. Padahal ya, anak-anak itu memang secara bentuk mata mereka belum fungsinya secara maksimal. Karena mereka masih terus berkembang gitu kan, belum mencapai fungsi maksimal penglihatannya. Tetapi ketika hal itu terjadi berarti sudah ada tanda-tanda bahwa ada gangguan nih di perkembangan matanya gitu. Maka dari itu yang perlu paling sering diperhatikan sih ketika anak nonton TV atau nonton laptop gitu ya atau komputer gitu, dia biasanya akan terkesan untuk memicingkan mata karena ya dia butuh untuk memfokuskan otot-otot matanya terhadap penglihatan gitu. Itu yang paling sering dan sering kelewat dari orang tua ketika kita melakukan screening gitu. Oke. Screeningnya, kalau misalnya teman-teman tanya screeningnya sih sebenarnya banyak ya, ada beberapa ya. Kadang ada yang mungkin yang paling dasar teman-teman tahu kayak Snellen chart gitu ya untuk nyebutin huruf ya P, V, U gitu kan sampai ke huruf paling kecil atau juga bisa pakai yang huruf E kebalik gitu ya. Ada E, ada M kayak gitu kan, ada T kayak tiga gitu. Arahnya di mana gitu. Itu paling simpelnya gitu sih yang biasa dilakukan. Oke, jadi emang benar-benar sih kita sebagai orang tua gitu ya dok, benar-benar kayak harus rutin menanyakan kepada anak gimana nih kondisi anak, kayak rutin ngecek Mm-mm. gitu ya dok. Oke, kadang juga kan memang anak kan nggak selalu sama kita gitu, kadang sekolah mereka main juga. Kita sebagai orang tua nih ataupun orang dewasa yang memang ada di sekitar anak harus nih sering-sering rutin nih kayak mungkin matanya kenapa gitu, apakah Mm. enak buat ngelihat papan tulis kah atau belajarnya Ya, gimana kayak gitu ya dok. oh, itu yang paling sering, yang paling simpel bisa kita tanyakan. Karena kan, atau misalnya sekarang kan zaman teleedukasi juga udah sering ya, kayak misalnya dalam sebuah sekolah tuh ada grup sekolah gitu kan. Kadang kita bisa menitik wali kelas tanya aja sesekali gitu kan. Maksudnya tuh buat tahu, apalagi kalau misalnya memang orang tuanya sudah ada riwayat terkait keturunan minus gitu. Itu yang paling harus diwaspadai. Karena kadang dianggap simpel ya, gitu kan karena kasihan nih misalnya anaknya kayak baru usia 3 tahun minusnya udah sampai 2 gitu kan, gimana Iya. kelanjutannya gitu kan, apalagi nanti seiring bertambahnya waktu dia pasti akan terpapar gadget ya. Karena kenapa, karena di dunia edukasi juga disimpelkan semua itu kayak less paper gitu ya kan. Jadi ya mau tidak mau kita harus hadapi itu, makanya awalnya adalah di screening dulu biar pencegahan untuk kerusakan yang lebih masif itu tidak terjadi gitu. Oke, jadi emang juga nih gadget juga sih dari anak bener-bener kayak anak main gadget sehari berapa kali gitu ya. Ya, Orang-orang juga maksudnya orang tua harus bener-bener ini sih kayak mungkin bisa lebih tegas lagi ke anak gitu atau mungkin dikasih jadwal gitu ya dok. boleh dikasih jadwal sih, lebih bagusnya memang. Oke, jadi ngomong-ngomong soal jadwal juga nih Jok. Apa namanya? Contoh nih, ada anak nih main gadget gitu ya. Itu dengan jarak dan durasi yang memang sudah sesuai. Misal di 30 menit nih dalam sehari anak menatap layar gadget. Apakah cara seperti ini nih Dok sudah sesuai dalam menjaga kesehatan mata anak? Sebenarnya kalau misalnya teman-teman kasih waktu kayak per 30 menit dalam sehari itu ya bisa ya. Tetapi seorang anak itu beda-beda ciri khasnya ya. Jadi saya bilang tadi, ketika memang teman-teman sudah tahu anak istri dan suaminya ini mengalami mata minus, nggak bisa disamain persepsinya sama dengan anak yang mempunyai orang tua dalam keadaan normal matanya. Tidak ada gangguan refraksi sama sekali. Itu salah satu yang mesti dibandingkan juga. Karena kalau misalnya kalian menganut konsep itu nggak apple to apple ini ya. Jadi yang pasti yang anak pakai kacamata justru dia akan lebih masif kerusakannya gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dikasih jadwal boleh sebenarnya gitu. Makanya dari itu
yang pertama dilihat dulu seberapa besar atau seberapa masif sih kerusakan yang terjadi gitu kan. Minusnya seberapa besar sih, misalnya dia udah minus 3,5, ya tentu waktunya pasti harus diperhitungkan gitu kan. Gitu kan. Dan juga sebenarnya gadget tuh nggak bisa dihindarin di zaman sekarang. Karena dia benar-benar jadi alat sakral untuk komunikasi kan ya. Iya Apalagi bener. anak-anak SD sekarang udah dikasih HP buat ngubungin orang tua, mau dijemput, mau kemana gitu kan. Gitu. Makanya yang kita harus hindari itu sebenarnya di awal, di tahap awal. Makanya sebenarnya saran di dunia ilmu kesehatan mata itu adalah adanya melakukan screening sebelum usia prasekolah. Itu sebenarnya udah dirancangkan, tapi ya memang belum ada kejadiannya gitu kan. Cuma kayak tes baca tulis, menghitung yang masih itu kan. Padahal kadang anak-anak tuh misalnya dia nggak bisa baca, kadang kesalahannya malah dia sebenarnya belum bisa ngeliat jelas sebenarnya gitu kan. Makanya Hmm. secara fungsi sosial mungkin untuk apa keilmuan dia rendah gitu kan, untuk prestasi dia kurang, ternyata hal itu yang menyebabkan dia tuh nggak bisa baca gitu kan, nggak bisa nulis, nggak bisa menghitung. Makanya jadi percuma aja kita mau kasih guru les sebanyak-banyak mungkin, tetapi prinsip dasarnya dia nggak dapet, dia ternyata nggak bisa baca secara jelas, ternyata memang ada gangguan refraksi karena anak-anak itu belum bisa memaparkan keluhannya secara spesifik. Beda nih kalau orang dewasa ya kan, Iya. ditanya kalau misalnya ngelihat yang enak jarak berapa? Jauh katanya, deket gitu. Kalau anak-anak tuh ya ngangguk-ngangguk aja, makanya kita tuh harus periksa makanya pada saat dokter gitu kan melakukan pemeriksaan ke pasien, dia pasti bakal alo anamnesis. Alo anamnesis tuh melakukan wawancara ke orang yang terdekat. Misalnya kalau anak ke orang tuanya gitu kan. Makanya tanya sering, anaknya kalau misalnya di sekolah duduknya di depan atau di belakang, Bu? Seringnya itu pasti yang sering tanya. Terus kalau misalnya ngelihat gadget, matanya suka memicingkan mata nggak, Bu? Gitu. Terus apakah dia ada keluhan kayak misalnya matanya mudah merah gitu kan, mudah capek kalau ngelihat jarak dekat gitu. Itu. Makanya perlu anak-anak tuh diperhatikan untuk menanyakan keluhannya lebih lanjut gitu. Jadi nggak apple to apple sih, misalnya mau disamain persepsi semua 30 menit gitu, nggak. Tergantung keadaan klinis dari pasiennya masing-masing gitu. Oke dok, jadi emang kadang tuh sebenarnya ya kayak maksudnya tadi nih dokter kan bilang kayak anak kalau ditanyain mah iya iya aja gitu loh Iya, ya. heeh. Iya bener sih, emang bener-bener juga nih dari orang sekitar, sekitar juga nih orang tua dan juga keluarga di rumah harus bener-bener gimana nih cara nih mungkin dengan tadi nih melakukan nih pemeriksaan rutin mata ya anak gitu ya dok. Mm-mm. Oke, kan juga nih kadang ya dok, kita menjumpai nih, tadi juga dokter bilang, mungkin nih anak-anak kecil tuh kadang gitu ya dok ya, masih kecil nih, masih 5 tahun, tapi minusnya tuh udah lumayan tinggi dok. Nah, kalau kadang kan mungkin orang dewasa gitu ya, kayak, oke nih aku mau lasik gitu. Tapi kira-kira kalau anak kecil ya dok ya, mungkin apakah mata pada anak itu bisa dilasik nggak sih dok? Terus apakah Oke, nih ada kriteria tertentu seperti pemeriksaan medis terlebih dahulu sebelum adanya operasi lasik tersebut dok? oke, oke. Yang pertama lasik ya. Sebenarnya lasik ini kayak suatu tindakan yang sangat menjanjikan banget sebenarnya. Kayak anak-anak bisa terhindar dari minus gitu kan. Dan biayanya juga cukup mahal sebenarnya ya. Makanya kadang dokter-dokter spesialis mata juga bilangnya gini, biasanya standarnya adalah di usia 18 tahun ke atas, ya. Nah, kalau misalnya anak-anak di usia kayak yang disampaikan teman-teman tadi, kayak pada saat di awal sebenarnya anak-anak itu masih berkembang. Jadi otot-otot mata, kemudian pembiasan cahaya di mata gitu, itu masih bekerja, masih berkembang secara maksimal. Makanya kadang kalau misalnya dilakukan lasik, ya kayak tindakan ya kurang bermanfaat aja gitu kan pada anak-anak. Tetapi beda kriterianya jika memang minusnya udah gede banget gitu. Di atas dioptri 3 gitu, minus 3 ke atas gitu kan. Yang dimana bisa semakin mengganggu keluhan si anak. Karena kenapa? Karena kalau misalnya mata ini kan sebenarnya seharusnya ada ke otak ya, nervusnya kan. Nervus optikus kan ke mata. Jadi ya bisa gangguannya ke sana ujungnya. Kalau misalnya dia gangguannya terus-menerus. Kita tahu istilah miopia ya. Miopia tuh ingat aja kalau miopia tuh miop-miop kayak anak ayam cari induknya. Jadi jauh, dia jauh kan, kejauhan gitu kan. Jadi rabun jauh kalau ingat miop gitu. Nah, itu sebenarnya
Karena titik cahayanya adalah jatuh di depan retina. Jadi harusnya tuh titik cahaya itu jatuhnya tepat di tengah retina. Tapi ketika jatuh di depan retina, otomatis apa? Otot mata akan meregang ke depan kan ya, meregang ke depan. Makanya kalau semakin sering ya kan meregangnya tanpa ada perbaikan refraksi atau perbaikan titik, maka ototnya apa? Sakit kan anaknya. Makanya keluhan tekanan di bola matanya makin tinggi. Ya jadi kalau misalnya lasik memang diperlukan pada saat minusnya sudah terlalu tinggi, ya bisa dilakukan. Tetapi pada saat minus di awal-awal kayak 0,5, 0,5, 1, setengah itu belum. Ya, kayak gitu. Makanya tergantung kebutuhan klinis dari masing-masing pasien. Biasanya apalagi kalau misalnya kayak maaf kata ya kayak anak-anak yang nggak tahu sih ini kayak ini sering aja anak-anak yang aktif di olimpiad gitu kan kayak matanya tebel-tebel banget gitu kan kita juga sering heran nih pasti anaknya belajar terus kayak Iya gitu kan benar. ya, tapi ternyata memang nyatanya begitu ternyata yang saya tanya adalah waktu itu pernah dia belajarnya sambil tidur bacanya sambil tiduran gitu ternyata itu mempengaruhi posisi saat membaca gitu dan juga kualitas penerangan saat membaca itu juga mempengaruhi gitu. Makanya kalau misalnya lasik pada usia anak ya tergantung klinis. Kalau memang boleh pada saat tekanan intraokular di matanya udah tinggi ya boleh sih gitu. Tapi kalau misalnya disarankan adalah usia 18 tahun ke atas gitu. Oke nih dok, berarti memang sebenarnya tuh kalau anak kecil memang belum disarankan ya dok, Ya, kecuali kalau memang mungkin nih permasalahan matanya sudah memang terlampau parah ya dok. mm-mm. Udah terlampau parah banget biasanya gitu. Jadi Oke. disarankan lasik. Karena apa? Untuk menurunkan tekanan di bola mata. Kalau tekanan terus menerus, anaknya pasti ngeluh sakit terus gitu. Makanya Hmm. perlu untuk menurunkan dioptri dari lensanya gitu. Oke, berarti tadi nih kalau mau lasik berarti minimal sebenarnya di 18 tahun, tapi bisa Iya. dilasik nih anak-anak, cuma memang tergantung nih dengan kondisi anak seperti apa ya dok. Yes, betul sekali. Begitu. Oke, oke nih ya, teman-teman di rumah juga nih dok. Tadi kan kita udah bahas nih tentang lasik dan kawan-kawannya gitu. Aku juga pengen tanya nih dok, kira-kira cara menjaga mata anak untuk menghindari penggunaan kacamata, baik dari faktor nutrisi, kebiasaan, lingkungan, dan juga olahraga, kira-kira seperti apa dok? Kalau misalnya sekarang ya, kita nggak bisa gini. Kalau konsepnya adalah, memang sekarang musimnya udah kayak berpindah ke globalisasi itu zaman gadget ya. Jadi sesuatu yang memang yang nggak bisa dihindarin gitu. Karena permainan rakyat udah nggak musimnya lagi. Orang pada main gadget, Mobile Legend gitu kan. Ya memang itu udah pengaruh perubahan zaman gitu. Nah, yang harus dihindari adalah kita sebagai orang tua tuh menyesuaikan konsep itu. Jangan sampai kita terbawa dengan posisi yang masih mengikuti zaman lampau gitu kan. Ya namanya kemajuan gitu kan sebenarnya gitu. Nah, jadi yang dikonsepkan adalah yang pertama untuk mencegahnya atur waktu yang pas untuk penggunaan gadget. Itu penting sekali. Penggunaannya di mana? Kalau misalnya teman-teman, orang tuanya nggak punya faktor kelainan refraksi atau kelainan penglihatan, monggo diatur misalnya 30 menit dalam satu hari gitu kan, per 2 hari 30 menit ya nggak apa-apa. Tetapi jika teman-teman ya makanya, misalnya istrinya punya minus atau suaminya punya minus atau kedua-duanya punya minus, monggo disarankan adalah untuk periksa dulu sebelum dia masuk di usia sekolah, ya. Karena kenapa? Ya saya bilang tadi, ketika anak-anak punya kelainan refraksi, ini ternyata secara tidak langsung mempengaruhi sebuah prestasi di sekolah. Karena belum tentu dia nggak bisa baca itu karena dia nggak bisa belajar gitu. Sebenarnya dia nggak bisa ngelihat kadang tuh. Gitu. Sehingga apa? Baca pun nggak bisa, nulis nggak bisa, begitu nggak bisa. Makanya ketika dikasih penilaian itu ya jelek terus. Makanya mempengaruhi hasil prestasi. Kemudian yang kedua setelah pembatasan gadget tadi ya. Yang kedua adalah sebenarnya nutrisi ya. Nutrisi mungkin teman-teman suka kenal kayak vitamin A gitu ya. Itu boleh. Memang ada tablet khususnya ya yang 200.000 IU atau 100.000 IU itu ada. Terus juga bisa menggunakan kayak makan makanan sehat. Jus wortel lah paling standar. Memang nggak enak sih makan jus wortel tuh. Saya juga kurang suka sebenarnya. Tapi ya makanya itulah eh gimana ya kayak dibuat lebih enak aja versi lebih enak gitu itu harus dibuat karena di zaman sekarang harus menyesuaikan karena itu adalah kebutuhan anak ya yang ketiga ajarilah anak posisi-posisi membaca yang baik dan pas pertama mungkin pada saat duduk jangan baca sambil saat tidur karena kenapa yang saya bilang pada saat anak-anak itu sebenarnya pertumbuhan
otot mata, kemudian pertumbuhan apa bola mata, kemudian titik, temunya itu lagi berkembang banget. Makanya ketika kita memposisikannya saat tidur itu sangat mempengaruhi untuk kelengkungan bola matanya. Makanya kadang ada anak-anak kalau dia menonjol ke depan gitu kan, maka dia akan kena miopia. Ya, maka harus dia perhatikan itu. Kemudian yang kedua terkait penerangannya. Selain cara posisi, kemudian penerangannya. Itu dulu. Terus ajarkan anak untuk mengenal warna-warna. Nah, ini kadang-kadang suka terlewat juga. Makanya kan sekarang kalau tes-tes sekolah tuh ada tuh apa tes buta warna, tapi yang swasta ya, kayak negeri nggak ada deh tes buta Oh iya. warna. Kayaknya iya kan? Ya kayaknya Tes-tes sekolah lebih ke sana sih dok. iya sekolah swasta satu ada tes buta warnanya. Jadi kayak dia baca buku Ishihara gitu kan, untuk nentuin warna hijau, warna merah, atau suruh sebut angka gitu. Itu juga perlu sebenarnya. Karena bias warnanya suka mengganggu konsentrasi anak gitu. Itu. Oke. Jadi memang harus masif banget sih. Yang saran saya adalah memang pencegahan itu di awal prausia sekolah. Jadi jangan sampai teman-teman harus baru periksa waktu mau sekolah. Mungkin usia 3 tahun kan dia udah bisa apa gambar ya, gitu kan? Udah Mm-mm. bisa gambar, udah bisa megang pensil-pensil gitu kan. Itu sebenarnya boleh sih dicek. Nanti ada pengecekannya menggunakan gambar gitu di usia 3 tahun. Gitu. Oke, jadi emang tadi nih yang pertama juga harus diperhatikan juga nih tentang faktor keturunan ya dok. Harus Iya. apa namanya melakukan pemeriksaan sedini mungkin juga gitu ya dok. Mm-mm. Terus tadi juga nih apa namanya kalau anak-anak nih mungkin sudah sekolah gitu apa namanya gimana nih mereka ngebacanya gimana, maksudnya cara bacanya mereka, terus kayak penerangannya juga Mm-mm. gimana ya dok kayak gitu. Penerangannya gitu. Maksudnya kayak tadi apa makanya kayak kalau baca di lampunya maksudnya kayak apa namanya kadang kan emang anak-anak juga nih suka belajar gitu ya di Mm. kamar gitu sambil boboan terus lampunya remang-remang Iya. gitu. Kadang kayak nggak disadarin juga kayak mungkin zaman sekarang kekinian ya. Orang tua buat story sama anak gelap-gelapan. Iya Gitu kan. Ya gitu kan. iya benar. Tanpa disadarin sebenarnya pengaruh radiasinya sangat masif untuk perkembangan bola mata. Jadi kan kalau kita misalnya buat story gitu kalau lagi gelap, itu kan pasti pakai flash kan ya, Iya pakai cahaya kan. benar. Iya, itu sebenarnya nggak secara nggak langsung mempengaruhi bola mata. Jadi ternyata memang ketika tidur itu bola mata tuh lampu itu memang harus redup ya. Harus redup karena kenapa? Mempengaruhi cahaya yang kena ke kita itu sebenarnya mempengaruhi kerja otak. Nah, di otak ini kan banyak nervus nih, salah satunya ke mata, nervus optikus. Itu yang mempengaruhi. Makanya ketika kita istirahat, kita buka mata tuh sebenarnya mata itu memvisualisasikan dulu menyamakan dengan ruangan. Jadi gelap dulu baru dihidupkan lampu kan. Gitu. Kalau misalnya kaget tiba-tiba langsung terang, ya mendadak kerjanya ya juga anaknya juga kaget untuk perkembangannya gitu. Oke, jadi emang orang tua emang sangat-sangat perlu aware gitu ya dok ya dengan membangun kebiasaan yang sehat juga nih kepada anak gitu ya dok. Hmm. Oke nih, mungkin juga nih teman mata di rumah nih ya, Mibus juga mau ngingetin lagi nih sesuai janji Mibus di awal tadi, Mibus tuh bakalan bagi-bagi saldo e-wallet sebesar 150.000 untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Caranya gampang banget nih, tadi kalian tuh tinggal drop komentar pertanyaan paling menarik di kolom komentar seputar topik iBustal ke-12 ini. Nah, sepertinya tadi kan sudah banyak sekali yang komen ya dok ya, gimana kalau kita masuk Baik ke banget. sesi Q&A nih? Boleh, boleh, boleh. Dijawab Oke, aja. Ya. oke nih. Kita akan bacain gitu ya komentar-komentar teman-teman di rumah nih. Oke, ya dari kakak @kalista Hmm. underscore istiqomah 06. Dokter, bagaimana pertolongan pertama saat mata anak gatel dan merah agar tidak dikucek? Oke. Kayaknya bukan anak aja orang tua juga dikucek juga ya kalau mata merah ya. Iya, iya Iya, jadi bener. oke, jadi sebenarnya gini, kelainan bola mata, keluhan mata itu ada dua sebenarnya. Dia merah aja tanpa mengganggu penglihatan, ya gitu kan. Ada tiga nih, merah aja tanpa mengganggu penglihatan gitu kan, merah dan mengganggu penglihatan, atau tidak merah tapi mengganggu penglihatan. Atau simpelnya bagi tiga ya keluhan mata. Jadi dokter tuh menilai gitu. Nih kalau misalnya dia di depan merah aja tanpa ada gangguan penglihatan, ya udah kita anggapnya bisa karena virus, karena bakteri, karena jamur, gitu kan. Nah kalau misalnya keluhannya merah, merahnya di mana nih? Kalau merah itu kan pasti yang di putih-putih ya. Kalau hitam merah kan nggak kelihatan kan ya.
Nah, merahnya sebanyak apa dulu? Kalau misalnya merahnya kayak garis-garis silier gitu, garis-garis pecah-pecah gitu kan, kita curiganya adalah infeksi, infeksi daerah konjungtiva, ya. Penyebabnya apa? Banyak banget. Bisa karena virus. Yang paling sering adalah virus. Makanya secara cepat dia langsung merah, gatel gitu kan, rasa tidak nyaman, rasa kayak mengganjal seperti itu. Itu. Nah, biasanya penanganannya simpelnya ya, kalau nggak ada obat ini ya, nggak ada obat di rumah ya, kita anggap nggak ada obat di rumah. Biasanya kita jangan dikucek. Mata itu kalau dikucek makin asik, dia makin enak. Iya, Jadi iya, bener-bener. mungkin bisa ditekan ya, kayak dikompres mata aja. Matanya suruh menjam, dikompres mata. Pelan aja tapi jangan ditekan. Oke, yang pertama. Tapi kalau misalnya ada obat, obatnya sebenarnya bukan yang antibiotik ya. Ini kayak obat tetes air mata biasa. Mungkin teman-teman tahu cendoliter lah gitu kan. Itu tetes mata biasa. Saya juga ada stoknya cendoliter itu kayak buat air mata buatan. Dia mengurangi rasa tidak nyaman sehingga mengurangi infeksi gitu. Gitu. Tapi beda kalau dia udah bakteri ya. Kalau dia bakteri itu biasanya apa? Keluhan tambahannya. Biasanya banyak belek matanya. Terutama pada saat pagi hari. Karena dia cair, numpuk gitu kan bakteri, akhirnya keluar. Tapi kalau virus jarang. Virus itu dia ada belek tapi nggak lengket atau kotor kayak bakteri gitu. Jadi penanganannya memang kalau nggak ada ya dikompres biasa bisa, tapi disarankan adalah pemeriksaan untuk lebih lanjut biar dikasih obat. Misalnya obatnya tetes mata yang perlu antibiotik atau enggak. Itu dokter yang nentuin. Jangan teman-teman tanya langsung ke apotek, beli ini buat mata, mata gatel, ntar dikasihnya antibiotik langsung. Nggak sesuai indikasi aja. Gitu. Oke, jadi nih tadi nih kalau bener-bener apa namanya mungkin nih penanganan pertamanya bisa dikompres ya dok Mm-mm. ya. Karena kadang tuh emang kalau mata gatal tuh emang susah banget gitu ya buat nahan. Kalau gak ngecek maksudnya kita sendiri yang dewasa Iya. aja kayak udah matanya gatel dikucek-kucek gitu. Heeh. Oke. Tapi ada juga nih mata merah habis pakai ini, pakai lensa mata, kontak Ah iya lens. bener-bener dok Mungkin sih. teman-teman ada kayak ngelihat di sosial media kayak apa perdarahan subkonjungtiva yang merah banget. Mm, Ada dia gambar itu merah banget, lebih merah dari orang konjungtivitis ya. Dia namanya perdarahan subkonjungtiva gitu. Itu lebih parah lagi. Dia biasanya kayak kontak lens atau kena sikut temen gitu. Gitu. mm, Itu juga mm. sering. Perdarahan subkonjungtiva cuma berdarah di bagian merah. Itu juga dikompres-kompres dingin. Tapi dia bakal hilang selama kurang lebih 2 minggu gitu. Wah Karena lumayan lama ya dok ya. lumayan lama. Makanya kayak mata merah, kayak matanya Sasuke. Gitu. Iya. Gitu. Oke, jadi seperti itu. Oke ya, tadi nih dari kakak Kalista nih, untuk kayaknya kita masuk ke pertanyaan kedua ya dok ya. Mm-mm. Boleh. Oke nih, untuk pertanyaan kedua dari kakak Mm-mm. gun underscore Guntur Mm-mm. Sopian. Dok, Boleh. anak saya memang ada riwayat mata minus. Cuma Hmm. memang masih kecil minusnya. Apakah pemakaian kacamata bisa memperkecil minus mata anak saya? Oh, gini. Umurnya berapa dulu? Kalau umurnya misalnya usia sekolah, disarankan menggunakan kacamata ya. Kalau usia sekolah, oke? Bisa menurunkan nggak? Nggak bisa menurunkan sebenarnya. Dia adalah memperbaiki refraksi ya. Jadi kan saya bilang tadi, bola mata itu bulat, gitu kan. Ketika ada cahaya, ini bagian tengah, dia masuk ke retina itu titiknya di tengah. Nah, pada saat anak-anak mengalami miopia, itu sebenarnya bola matanya sedikit lonjong sehingga titik temunya itu di depan. Jadi nggak sampai ke titik tengah retina. Dia jauh, makanya miopia. Nah, gitu kan. Jadi ingat aja gitu. Makanya kalau misalnya nggak dipakai apa? Ya nambah jauh. Kadang juga ada anak yang bisa mengkompensasi itu sehingga minusnya tetap aja 0,5 gitu kan. Hmm. Ada juga begitu. Karena ternyata otot matanya bisa mengoptimalkan fase kerja tersebut gitu. Makanya kadang ada orang heran, enggak kok saya 0,5 nggak pakai mata. Iya, kadang seseorang tuh beda-beda gitu kan. Malah ada yang 0,5 misalnya kan gitu. Terus dilepas mata ya tetap 0,5 aja. Tetapi beda kejadiannya ketika dia ada keluhan di intraokular atau di daerah sekitar mata. Itu bisa memperparah kejadian. Ya beruntung kalau setelah umur hidup baik-baik aja nggak ada kejadian atau trauma di mata ya. Hanya nggak ada infeksi mata. Ya bisa aja tetap aja 0,5. Tetapi pada saat penggunaan 0,5 mungkin perbaikannya lebih bagus. Ketika dia bisa ngelihat di jarak 6 meter tanpa kacamata, ternyata pas pakai kacamata bisa lihat 8 meter. Gitu.
gitu. Koreksinya gitu. Makanya kadang orang, nggak kok di belakang masih baca. Ya mungkin ruang kelasnya lebih sempit. Nggak sampai 8 meter jauhnya kan ya. Makanya dia bilang, masih jelas kok, masih jelas. Makanya kita nggak bisa nilai secara begitu. Kita harus melakukan pemeriksaan langsung. Gitu. Jadi memang kadang tuh mungkin orang-orang anggapnya kalau oke nih pakai kacamata nih siapa tahu nih permasalahan mata minusnya bisa turun kayak Iya, gitu ya dok. bukan. Itu bukan obat. Tapi untuk perbaikan titik refraksinya aja. Iya. Oke oke. Jadi seperti itu ya buat kakak Guntur nih. Oke, kita bakal masuk nih ke pertanyaan yang ketiga Oke, dari boleh. kakak Lala Siregar 17. Dok, caranya ajak anak screening dok. Anak selalu takut dan tantrum duluan. Gimana ya? Ini ya, ya emang sering sih anak. Makanya kadang kalau misalnya saya ada anak-anak, ketemu anak-anak, terus orang tua bilang, ini dokternya nanti disuntik. Ya, jangan dibilang gitu. Malah anaknya semakin takut kayaknya. Ya kan, Iya semakin bener. takut. Iya, terus juga misalnya anak-anak lagi berobat, dia keluhan batuk pilek gitu kan, terus dibilang sama anaknya, nah, jangan minum ini, udah dibilangin. Ya, don't judge anaknya di depan publik lah, kayak itu menurunkan ini, gitu. Nah, jadi beberapa hal harus diperhatikan adalah pada saat anak-anaknya ke dokter, ya kan, berilah kesan yang baik, gitu, beri kesan yang baik. Karena tantrum itu udah pasti, namanya anak-anak kan ya, ya kan udah Iya bener. kejadiannya tantrum. Bahkan seseorang psikolog aja memang susah bilang apa untuk nyembuhin anak yang tantrum gitu. Memang kita tuh harus tahu celah baiknya di mana. Makanya pada saat pemeriksaan ya kadang saya nggak pegang, benar-benar kayak diminta bantu sama yang lain gitu kan, baru nunjukin, ayo dek baca gitu baca. Ya kalau memang belum bisa waktunya ya jangan diajak dulu. Tetapi sebelum di rumah dijelaskan sama orang tuanya. Karena memang pe, pemeriksaan ini memang harus kerjasama yang baik gitu kan. Ntar anaknya lagi suruh periksa dia lari, dia nangis-nangis nggak mau baca, ya percuma. Dokternya juga nggak bakal bisa nyimpulin. Hebat banget tiba-tiba bisa menyimpulkan anaknya sambil nangis, terus dia bisa nilai gitu nggak bisa. Jadi pra sebelum ke tempat ini ya harus dikasih kesan yang baik dulu anaknya. Mungkin dibelanjain makanan yang dia suka dulu gitu kan. Mungkin diajak kemana dulu baru periksa ke dokternya gitu. Oke, jadi emang harus membangun hubungan yang baik dulu nih, mungkin sama mamahnya, terus juga nih Iya, sama dokternya juga nih, jangan yang kayak, oke nih ketemu dokter, nanti takut lo disuntik, disuntik, heeh. kayak gitu ya dok. Oke, oke kita sepertinya akan masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, dari kakak Ravania underscore Devi. Dok, apakah minus pada anak bisa sembuh dok? Benarkah terapi sinar matahari efektif mengurangi mata minus? Oke, terapi sinar matahari ini sebenarnya buat apa? Buat dapetin vitamin D ya. Gitu ya. Jadi gini ya. eh, Mata minus itu sebenarnya kalau misalnya memang udah bawaan dari orang tua sulit ya buat hilang ya. Kecuali ini orang tuanya nggak ada riwayat apapun gitu kan. Terus dia mata minus, biasanya bisa. Dominansinya bisa, tetapi perbaikannya pada saat dia menjang dewasa. Ya. Makanya digunakan lasik. Tapi pada saat usia itu ya biasanya dia pakai kacamata gitu. Nah, terus vitamin D. Sebenarnya vitamin D itu fungsionalnya lebih fungsinya ke kulit sih. Dia jadi skin barrier, bukan ke ini ya, bukan ke sebenarnya di kulit itu tuh udah ada cikal bakal vitamin D3. Jadi ketika udah ketemu sinar matahari dia lebih cepat diprosesnya gitu. Dari sekarang kan orang bilang sampai jam 9 atau jam 10 pagi gitu kan untuk mendapatkan banjir sinar vitamin gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang terapi matahari, saya belum sampai saat ini belum pernah dengar sih buat hal itu gitu ya. Terapi sinar matahari buat ini. Karena lebih dominansinya untuk skin barrier aja. Gitu. Oke. Berarti memang belum apa ya, belum terbuktикah ya dok ya berarti Iya, tentang belum ininya ada. nih Heeh. terapi sinar matahari. Oke. Jadi seperti biasa nih. Mungkin nih kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya nih dari Boleh. kakak Bezo Ready. Oke nih Hmm. kakak Bezo Ready nih pertanyaannya. Dok, makanan dan minuman apa saja yang harus dihindari bagi penderita mata minus pada anak? Mata minus pada anak. Oke, Iya. sebenarnya kalau mata gini, prinsipnya kalau misalnya penglihatan ya, gitu kan, tidak ada dominansi makanan sebenarnya ya. Karena penglihatan lebih dominansi ketika ada sesuatu hal
yang datang atau mengganggu penglihatan tersebut. Malah dia supportnya banyak ya, supportnya itu kayak vitamin gitu kan, kayak makanan, sayuran gitu kan, buah-buahan. Tapi kalau misalnya makanan itu nggak ada sih, nggak ada yang mengganggu gitu ya untuk penglihatan, kecuali memang dia ada penyakit yang mendasari, mungkin pada saat kecil dia ada diabetes mellitus tipe 1, gitu kan, tipe 1 yang pada anak-anak gitu kan. Ya iya dia nggak boleh tinggi gula dong, gitu kan. Kenapa? Kalau misalnya tinggi gula, dia bakal mengganggu ke daerah mata yang bisa mengakibatkan retinopati, diabetes gitu kan. Gitu. Itu yang pertama. Kalau tidak ada penyakit mendasari selain mata minus, ya nggak apa-apa, boleh aja konsumsi apapun, tetapi disupport juga dengan supply untuk perbaikan penglihatannya gitu. Yang lebih dicegah adalah paparan sinar sebenarnya, terutama sinar-sinar radiasi. Apalagi waktu zaman COVID itu kan, dengan COVID kan semua pelajaran itu dikaitkan dengan apa lah, daring ya, otomatis kan tatap layar terus dari pagi sampai sore gitu kan. Makanya tiba-tiba pada saat di zaman itu penjualan kacamata radiasi meningkat pesat gitu kan. Ya karena salah satu bentuk proteksi untuk mengurangi paparan tersebut. Karena ya nggak bisa kita pungkiri kalau terlalu sering melihat layar itu ketika melihat yang lain langsung burem, hitam gitu. Supportnya sih ya lebih bagusnya mencegah ya gitu. Nggak ada hal-hal yang berhalangan dengan makanan sih. Kecuali memang dia ada penyakit yang mendasari. Oke, berarti tadi nih mungkin nih buat kakak tadi nih yang bertanya gitu ya, pengaruh makanan itu tidak terlalu ada ini ya pengaruhnya ke mata ya dok ya, Ya, kecuali kalau tadi anak punya riwayat permasalahan kesehatan tertentu ya dok. yes. Yang memang Oke, bisa mengganggu atau menjadi komplikasinya ke arah mata. Itu mungkin bisa dicegah. oke, oke nih sepertinya masih banyak juga nih dari teman-teman kita di sini yang tanya-tanya. Boleh. Mungkin nih boleh nggak sih dok, dokter Sony pilihin nih ada beberapa pertanyaan, mungkin satu dua pertanyaan nih dari teman-teman di rumah. Oke, aku mau jawab ya. Oke, Bentar. Hmm, mana sih dari atas tadi ada beberapa yang mana? Ini seberapa mana ya? Nih, apa di era digital sekarang gitu kan, oke. penggunaan kacamata anti radiasi pada anak bisa mencegah mata minus, Dok. Nah, ini. Ya, saya jelaskan ini. Ini kayaknya seru banget karena problematik globalisasi, anjay. Keren banget. Jadi gini, sebenarnya perlu memang. Saya juga salah satu pengguna kacamata radiasi sebenarnya pada saat malam hari kalau main laptop ya. Karena penting banget. Mencegah mata minus, iya, ini salah satu bentuk pencegahan atau protektif kita terhadap kejadian gangguan refraksi pada mata. Nah, ini makanya penting. Orang bilang kadang, "Ya orang buat gaya-gayaan aja pakai kacamata." Enggak, semua bukan buat gaya-gayaan, tapi ini buat proteksi kita untuk mengurangi kelainan refraksi pada mata. Makanya di zaman sekarang, penggunaan kacamata anti radiasi itu ya boleh-boleh aja gitu kan. Malah sekarang tuh udah bagus banget kayak ada yang fotokromik gitu kan, pada saat kena cahaya dia hitam ya kan. Karena kenapa? Kalau gelap itu sebenarnya dia lebih meminimalisir. Itu lebih bagus lagi. Ada yang blue light aja gitu kan, untuk blue light itu kan untuk yang kacamata pada saat ngelihat laptop ya kan, ngelihat itu. Ya sebenarnya itu salah penting juga penggunaan kacamata. Makanya saran kepada orang tua kalau memang anak-anaknya belajar daring, boleh deh dikasih kacamata untuk itu. Tetapi ingat, carilah frame yang sesuai. Nah ini kadang kadang anak-anak tuh nggak sesuai. Karena kenapa? Pada saat frame-nya terlalu menekan di daerah intraorbita ini ya, di dekat-dekat mata ini, dia akan sakit jadinya. Makanya akhirnya apa? Pusing jadinya. Makanya nggak bisa pakai kacamata, pusing katanya. Ya ternyata frame-nya nggak sesuai. Karena nggak bisa kita kacamata dewasa kita kasih ke anak-anak gitu. Karena kadang bebannya lebih besar pertama kan. Terus ukuran frame-nya lebih besar gitu. Makanya harus disesuaikan dengan kondisi anak. Tuh. Makanya perhatikan frame-nya juga. Karena anak-anak ngeluh pusing. Karena kalau misalnya nggak enak tuh pusingnya sampai ke sini. Sakitnya Iya benar. ke belakang kepala. Iya. Pakai kacamata itu. Gitu. Itu sih. Oke, oke, oke. Jadi kayak gitu ya kakak tadi nih, apa namanya bisa nih pakai kacamata anti radiasi. Tadi nih mungkin kalau apa namanya lagi menggunakan gadget gitu ya. Terus juga nih ternyata nih ya frame kacamata juga berpengaruh ya dok. Sangat berpengaruh dong. Betul. Tergantung tekanan, mengganggu tekanan mata nanti. Oke,
seperti itu. Mungkin nih juga nih Dokter Sony, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih dari teman-teman mungkin yang mau Dokter Sony jawab. Boleh. Nih, Oke. ini ada ini. Dok, di pasaran ada banyak obat tetes mata yang diklaim bisa menghilangkan minus. Apa ini sudah teruji kebenarannya? Nih, ya yang pertama sih, emang teman-teman berani ya ngasih mata obat-obat itu langsung ke mata gitu. Kalau saya jujur sih kadang ngasih aja serem-serem kan. Hmm. Apalagi yang nggak jelas kandungannya gitu kan. Karena mata kan penglihatan. Kalau misalnya salah-salah aja ketaruh di mata bisa buta orang gitu kan. Oh iya. Makanya kadang yang ngeklaim hilangkan mata minus, apalagi kalau penggunaannya langsung ke mata, jangan deh. Itu sulit banget. Lagi yang punya ilmunya aja sampai spesialis aja nggak bisa, apalagi yang cuma korban ini doang, korban iklan doang, ya gitu. Karena ya kenapa? Nggak semudah itu. Karena mata itu terikatnya juga ada saraf ke belakangnya, ke otak. Makanya kalau apa yang kita lihat dicerna ke otak, baru otak menyempurnakan dengan apa yang kita lakukan. Ya kan? Gitu. Saling kerjaan saraf di tubuh kita itu. Makanya uniknya seperti itu. Jadi kalau memang misalnya ada yang branding seperti itu jangan dipakai. Saran sekali jangan pernah dipakai. Mau minum sampai kapanpun jangan pernah dipakai. Karena nggak tahu, siapa tahu kandungannya bisa mengakibatkan iritasi tempat lain lah gitu kan. Atau bisa mengakibatkan komplikasi yang lain gitu. Ya ribet lagi jadinya. Malah yang ada nama-namanya penyakit. Gitu. Ini nggak usah aja kalau ada yang nge-branding hal-hal seperti itu. Tetapi kalau dia bilang ini support untuk mata, untuk perbaikan, ya support untuk menjaga kualitas matanya bagus gitu kan. Tapi kalau dia udah ngeklaim untuk perbaikan jangan dulu deh. Gitu. Oke. Berarti emang bener-bener harus ini sih ya Dok ya, waspada dan juga selektif karena sekarang juga banyak Ya, banget memang apa namanya tadi nih seperti obat-obat seperti itu ya Dok. iya, udah kayaknya hampir di pasar-pasar banyak juga yang jual itu. Iya, dan memang Ini. juga ada beberapa orang-orang yang masih termakan dengan iklan seperti itu ya Dok. Iya, udah itu udah kelihatan banyak banget. Bahkan ada yang dulu waktu saya masih pendidikan tuh ada yang sampai jamur ternyata matanya. Oh Iya, iya. iya keratitis. Jadi dia sampai nggak bisa ngelihat setengah gitu penglihatannya. Jadi kalau misalnya bola mata itu bulat kan penglihatannya bulat ya. Dia cuma bisa ngelihat segini doang, kayak kabut. Ya kan nggak enak kan? Gitu. Ya Iya. udah akhirnya daripada kelanjutan dioperasi. Tuh, Jadi emang hati-hati. sebenarnya rada ngeri juga ya Dok efeknya ke mata Iya, juga ya. heeh. Makanya Oke. kalau ada yang apalagi yang langsung obatnya aplikasinya ke mata, beuh, jangan deh mendingan. Jangan Oke. main-main. Oke, jadi teman-teman seperti itu ya, benar-benar harus selektif banget gitu. Oke nih Dok, mungkin nih terakhir nih Dok, sebelum kita mengakhiri Boleh. sharing-sharing sore hari ini, mungkin ada pesan khusus nggak sih Dok buat para orang tua agar dapat mengajarkan kepada anak nih untuk membiasakan penggunaan gadget dengan bijaksana? Mm-mm. Jadi sebenarnya untuk penggunaan gadget ya pada anak-anak, yang saran adalah ketika memang di Indonesia belum semasif itu untuk ngeklaim terkait pencegahan penglihatan pada saat usia prasekolah gitu kan. Tapi kalau memang teman-teman sudah punya riwayat keturunan terkait keluhan tersebut, coba deh dilakukan dulu pemeriksaannya pada saat itu agar kedepannya tidak mengganggu tingkat prestasi seorang anak ya gitu. Terus untuk penggunaan gadget, ya kita harus tidak bisa menghindari itu karena perubahan zaman. Gadget itu kayak udah jadi senjatanya kita kan ya. Apa-apa serba gadget sekarang. Betul. Makanya sekarang yang ada dilakukan adalah batasi penggunaannya. Dan gunainlah secara baik. Mungkin pada saat penggunaan diperhatikan brightness HP-nya gitu kan. Diperhatikan tempatnya, jangan sambil tiduran gitu kan. Itu juga cara dan posisinya diperhatikan. Karena kalau kita ngelarang, pasti anaknya bakal ngerasa kudet banget. Tiba-tiba temennya udah tahu ini, dia nggak tahu gitu kan. Akhirnya tertinggal gitu. Makanya kemajuan teknologi itu bisa dampak positif sama dampak negatif. Dampak negatifnya ya begini, anak-anaknya jadi semakin banyak yang penggunaan kacamata. Udah kelainan refraksi sejak dini. Mana nggak ada pemeriksaan atau screening awal, sehingga nggak tahu deh. Akhirnya kelanjutan terus gitu. Makanya kalau misalnya memang tidak ada keluhan lagi ya boleh digunain kacamata yang digunakan untuk penurunan intensitas penglihatan gitu kan itu boleh gitu. Kacamata radiasi lah ya biar teman-teman tahu gitu kan itu boleh juga digunain bukan buat gaya-gayaan tetapi sebagai suatu bentuk proteksi untuk mencegah adanya kelainan mata gitu. Oke.
Jadi emang seperti itu ya, kita juga nggak bisa ini ya dok, yang kayak mungkin nih kita kayak sama anak kita yang kayak oke nih nggak boleh mainan handphone sama sekali, nggak bisa ya dok, karena memang juga kita kan apa ya, mengikuti perkembangan zaman gitu ya dok. Jadi Yes. gimana nih kita sebagai orang dewasa, orang tua gitu ya, cara apa ya, memberikan batasan kepada anak nih, mungkin waktunya main gadget nih, waktunya belajar Mm-mm. nih, gitu-gitu ya dok. Oke, jadi sepertinya nih sudah di penghujung acara ya Oh iya, dok. lima Dokter Sandi 57. Kurniawan, terima kasih banyak nih, dan untuk teman mata di rumah Makasih juga nih, juga terima kasih teman-teman sekalian. banyak gitu ya. Dan mungkin nih tadi ya ketinggalan nih sama informasi kita, bisa banget nih langsung di follow dulu nih Instagram kita di iBus ID. Dan untuk nih mungkin ada yang masih kepengen bertanya nih soal topik pembahasan hari ini, juga boleh banget nih di follow Instagramnya Dokter Sani ya, di Boleh. @sani_kurniawan. Karena memang di sana juga nih nantinya akan memberikan banyak sekali nih edukasi dan juga informasi seputar kesehatan ataupun bahkan mata, seperti itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Sani. Sama-sama, terima kasih atas undangannya. Oke, saya izin live ya. Nah, Oke dok, terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih teman-teman di rumah ya. Tadi nih mungkin gitu ya, ada yang sudah menunggu gitu ya di sesi terakhir kita gitu ya. Tadi tadi kan sudah banyak sekali gitu ya yang bertanya-tanya gitu ya, memberikan komentar-komentar gitu ya. Nah oke nih, sesuai janji Mibus tadi gitu ya, sekarang nih masuk ke waktu yang ditunggu-tunggu, di mana Mibus akan mengumumkan gitu pemenang giveaway live kita di iBus Talk ke-12 ini. Jadi Mibus udah nih menyiapkan gitu ya 3 orang pemenang beruntung. Siapa aja sih? Oke, kita akan bacakan ya. Nah, untuk pemenang yang pertama nih. Jadi, untuk pemenang yang pertama dari kakak underscore Guntur Sopian. Yeay. Oke nih. Terus untuk pemenang kedua dari kakak Etravania underscore Devi. Yeay, dan untuk yang terakhir nih, ada kakak siapa nih? Siapa yang penasaran? Ada kakak @kalista underscore istiqomah 06. Yeay. Oke nih, selamat ya untuk pemenang-pemenang yang sudah Mibu sebutkan gitu ya. Kalian berhak mendapatkan saldo e-wallet sebesar 150.000 dari iBus. Nih, oke nih teman-teman di rumah yang tadi sudah Mibu sebut namanya, boleh nih langsung DM Ibu sekarang ya untuk klaim hadiahnya. Sekali lagi selamat untuk para pemenang gitu ya. Nah, buat nih teman-teman semua di rumah ini yang tadi sudah nonton gitu ya sesi iBus Talk kita yang ke-12, dari awal sampai akhir semangat banget, antusias banget, thank you banget ya teman-teman semua di rumah gitu ya. Juga nih jangan lupa nih jaga kesehatan di rumah gitu ya. Dan jangan lupa juga nih nanti bisa nih kita ketemu di iBus Talk selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya. Dadah teman-teman semua di sana, sehat selalu.